kembali lagi dengan saya Rea. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tanatologi. Apa itu tanatologi? Tanatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian, hal-hal yang berhubungan dengan kematian, perubahan-perubahan yang terjadi pada mayat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut. Pemeriksaan tanatologi dilakukan oleh dokter dengan tujuan untuk mengetahui cara dan sebab dari kematian. Apa sih definisi dari kematian? Nah, definisi dari kematian ada 4 jenis. Pertama, ada yang disebut dengan mati somatik atau mati klinis. Adalah suatu keadaan di mana terhentinya fungsi ketiga sistem penunjang kehidupan, yaitu susunan saraf pusat, sistem kardiovaskular, dan sistem pernafasan yang menetap dan bersifat irreversibel. Kemudian yang kedua ada mati seluler atau mati molekuler. Adalah kematian organ atau jaringan yang timbul beberapa saat setelah kematian somatis. Yang ketiga ada yang disebut dengan mati cerebral, yaitu kerusakan kedua hemisfer otak yang irreversibel kecuali batang otak dan cerebellum. Sedangkan kedua sistem lainnya, yaitu pernafasan dan kardiovaskuler masih berfungsi dengan bantuan alat. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan mati otak atau mati batang otak. Adanya kerusakan seluruh otak secara irreversibel, termasuk batang otak dan cerebellum. Nah, seseorang secara keseluruhan tidak dapat dinyatakan hidup lagi sehingga alat bantu dapat dihentikan. Ini pada mati batang otak. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tanda-tanda dari kematian. Apa saja sih tanda-tanda dari kematian? Secara umum dibagi menjadi 2. Tanda kematian tidak pasti dan tanda kematian pasti. Kita akan bahas dari yang pertama, tanda kematian tidak pasti. Yaitu pertama, pernafasan berhenti, dinilai selama 10 menit. Yang kedua, terhentinya sirkulasi, dinilai selama 15 menit. Kemudian ada kulit pucat, tonus otot menghilang dan terjadi relaksasi primer. Kemudian pembuluh darah retina mengalami segmentasi ke arah tepi retina, dan adanya pengeringan kornea yang akhirnya menimbulkan kekeruhan. Untuk tanda kematian yang pasti, ada beberapa. Yang pertama adalah lebam mayat, atau yang disebut dengan livor mortis. Kemudian ada kaku mayat, atau rigor mortis. Kemudian ada penurunan suhu tubuh, atau algor mortis, dan ada pembusukan, atau decomposition atau putrefaction, dan adiposera atau mumifikasi. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan tanda pasti dari kematian. Yang pertama adalah algor mortis. Hayo, apa itu algor mortis? Algor mortis adalah penurunan suhu tubuh setelah kematian karena proses perpindahan panas melalui cara konduksi, konveksi, evaporasi, atau radiasi. Untuk grafik penurunan suhu tubuh biasanya berbentuk sigmoid. Nah, hubungan penurunan suhu tubuh dengan lama kematian, inilah yang sering ditanyakan pada soal-soal. Jadi kita akan bahas sedikit demi sedikit. Pada 2 jam pertama, biasanya suhu tubuh akan turun setengah dari perbedaan antara suhu tubuh dengan suhu sekitarnya. Lalu 2 jam berikutnya, atau 4 jam setelah kematian, suhu tubuh akan turun setengah dari nilai pertama. Kemudian 2 jam selanjutnya, suhu tubuh akan turun setengah dari nilai kedua, dan 2 jam selanjutnya atau 8 jam setelah kematian, suhu tubuh akan turun setengah dari nilai terakhir atau 1/8 dari nilai awal. Nah, penurunan dari suhu tubuh setelah kematian, kita bisa lihat per jamnya. Misalkan,
1-3 jam pertama, suhu tubuh akan turun dengan perlahan. Pada 6-9 jam berikutnya, suhu tubuh akan turun dengan cepat. Setelah 15-20 jam setelah kematian, suhu tubuh akan mendekati dari suhu sekitarnya atau suhu dari lingkungan. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi angka penurunan suhu tubuh? Yang pertama adalah berat badan, kemudian permukaan tubuh, suhu tubuh saat kematian, kemudian tempat pengukuran suhu tubuh, kemudian ada postur tubuh, baik itu telentang atau seperti posisi fetus atau bayi. Kemudian apakah jenazah menggunakan pakaian, terus dilihat jenis materialnya apa, posisi di tubuhnya seperti apa, kemudian ada tidaknya pakaian. Kemudian dilihat apakah obesitas, karena lemak merupakan suatu insulator yang baik. Kemudian kekurusan tubuh. Kurangnya otot membuat suhu tubuh turun dengan lebih cepat dibandingkan dengan otot yang normal. Faktor yang lain adalah suhu lingkungan. Selain itu ada faktor angin, hujan, dan kelembaban. Kemudian lanjut ke tanda kematian pasti yang kedua adalah livor mortis. Apa itu livor mortis? Livor mortis adalah pewarnaan ungu kemerahan pada kulit di bagian terendah tubuh setelah kematian. Nama lainnya adalah hipostasis atau postmortem staining atau postmortem lividity atau sugilation. Disebabkan apa sih livor mortis itu? Disebabkan karena adanya berhentinya sirkulasi, kemudian terjadi relaksasi dari tonus muskular pembuluh darah, dan gravitasi akan menarik darah ke bawah menuju bagian terbawah yang dapat diakses. Kemudian akhirnya terjadi sedimentasi dari sel darah merah, dan akhirnya menimbulkan pewarnaan merah kebiruan. Nah, untuk distribusinya akan ke bagian terbawah yang tanpa tekanan, jadi yang tidak menempel dengan alas, misalkan dengan lantai atau dengan apapun. Dan tergantung posisi tubuh saat kematian. Nah, untuk dari segi waktunya, ini yang penting. Biasanya akan keluar pada soal-soal. Pada 20-30 menit pasca kematian akan mulai tampak warna merah keunguan. 30 menit sampai 8 jam pasca kematian akan hilang dengan penekanan. Pada waktu 8 sampai 12 jam pasca kematian, warna akan menetap atau tidak hilang dengan penekanan. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, ada warna-warna khusus, jadi ada kondisi khusus di mana menyebabkan warna yang berbeda dari kondisi yang normal. Ini juga sering keluar. Yang pertama warna cherry pink. Warna cherry pink ini seringkali disebabkan oleh keracunan karbon monoksida. Kenapa? Karena karbon monoksida akan mengikat hemoglobin 200 kali dibandingkan dengan oksigen mengikat hemoglobin. Nah, saturasi sekitar 20-30% akan muncul sebagai warna tersebut atau warna cherry pink. Kemudian warna lain, misalkan ada warna pink di sekitar sendi besar, bisa disebabkan karena adanya hipotermia. Warna merah terang, mungkin karena keracunan sianida. Warna kemerahan bisa karena luka bakar. Warna ungu kebiruan yang gelap bisa karena penyebab asfiksia. Kemudian warna coklat gelap bisa karena ada keracunan fosfor, klorat, nitrit, atau anilin. Kemudian warna kehitaman bisa karena keracunan opium. Nah, kita harus bisa membedakan antara livor mortis dan luka memar. Apa sih bedanya? Kita bisa lihat tabelnya di sini. Untuk livor mortis, lokasinya adalah di bagian tubuh yang terendah karena proses dari gravitasi tadi. Untuk luka memar, sering di sembarang tempat. Kemudian pembengkakan. Pada livor mortis tidak ada pembengkakan. Pada luka memar, seringkali ada pembengkakan.
Bila ditekan, pada livor mortis akan hilang atau tidak tergantung dengan waktu, berapa jam setelah kematian. Jika pada luka memar, tidak hilang jika ditekan. Jika dilakukan insisi di tempat bintik merah kemudian disiram air, pada livor mortis karena dia adalah proses intravaskular, warna merah darah akan segera hilang. Kemudian pada luka memar, karena dia adalah suatu proses ekstravaskular, warna merah darah tidak akan hilang. Kemudian dari segi histologis, pada livor mortis berada di bagian epidermal, sedangkan pada luka memar ada di bagian subepidermal. Dari segi penyebab, livor mortis adalah akumulasi sel darah merah karena adanya gravitasi, kemudian luka memar karena perdarahan di daerah subkutan. Kemudian untuk timbulnya di kulit, untuk livor mortis biasanya datar, untuk luka memar bisa timbul sedikit. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tanda kematian yang lain, yaitu adalah rigor mortis. Apa itu rigor mortis? Rigor mortis adalah perubahan fisiokimia yang bergantung pada suhu yang terjadi pada sel otot sebagai hasil dari kekurangan oksigen. Terjadi beberapa periode. Yang pertama ada periode relaksasi primer dulu. Terjadi segera setelah kematian, berlangsung selama 2-3 jam, seluruh otot akan mengalami relaksasi dan dapat digerakkan ke segala arah. Kemudian akan masuk ke periode kaku mayat atau rigor mortis. Setelah terjadi kematian tingkat seluler, karena tidak adanya oksigen, maka asam laktat akan terbentuk dan ATP tidak akan lagi dihasilkan. Dalam keadaan ATP yang rendah, tingkat keasaman yang tinggi, maka serabut aktin dan miosin akan berikatan, sehingga akan menimbulkan kekakuan. Kekakuan dimulai dari bagian luar tubuh, biasanya dari otot-otot yang kecil, ke arah dalam atau sentripetal dan menjalar kraniokaudal, ke atas dan ke bawah. Kemudian terakhir ada periode relaksasi sekunder, yaitu terjadi relaksasi kembali karena telah terjadi dekomposisi dari serabut aktin dan serabut miosin. Nah, untuk waktunya ini juga penting, seringkali keluar pada soal-soal. Pada 0-2 jam pasca kematian terjadi relaksasi primer. Pada 2 jam setelah kematian, kaku mayat akan mulai tampak. 10-24 jam setelah kematian, kaku mayat lengkap pada seluruh tubuh. Dan 24-36 jam pasca kematian terjadi relaksasi sekunder. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari kaku mayat? Yang pertama adalah keadaan lingkungan. Pada keadaan yang kering dan dingin, kaku mayat lebih lambat terjadi dan berlangsung lebih lama dibandingkan pada lingkungan yang panas dan lembab. Kemudian dari segi usia, pada anak-anak dan orang tua, kaku mayat terjadi lebih cepat dan berlangsung tidak lama. Kemudian dari cara kematian, pada pasien dengan penyakit kronis dan sangat kurus, kaku mayat cepat terjadi dan berlangsung tidak lama. Kemudian dari kondisi otot, semakin berat massa otot atau pada orang-orang atletis, kaku mayat akan semakin lambat terjadi. Kemudian dilihat dari aktivitas premortal atau sebelum kematian. Pada aktivitas yang tinggi sebelum kematian, kaku mayat akan lebih cepat terjadi. Kemudian karena penyakit, misalkan pada wasting disease atau pada kondisi lain yang mengarah ke arah kelelahan atau exhaustion yang parah, kaku mayat akan lebih cepat terjadi dan berlangsung tidak lama. Nah, rigor mortis juga terjadi pada organ lain. Kita akan bahas beberapa organ. Yang pertama ada di iris. Iris juga terpengaruh oleh rigor mortis ini dan tidak sama pada kedua mata, sehingga ukuran pupil akan menjadi berbeda. Iris pada pemeriksaan postmortem
tidak bisa dijadikan acuan untuk penyebab kematian, misalkan keracunan atau keadaan neurologis karena ada proses rigor mortis tadi. Kemudian dari jantung, rigor mortis sendiri menyebabkan ventrikel akan berkontraksi. Kemudian di skrotum, rigor mortis pada musculus dartos dapat menekan testis dan epididymis sehingga adanya semen pada ujung meatus uretra. Kemudian pada erector fili terpengaruh juga oleh rigor mortis, sehingga rambut akan terkesan lebih panjang atau yang disebut dengan goose flesh appearance. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan diagnosis banding dari kaku mayat. Ada 3 diagnosis bandingnya. Yang pertama, kekakuan karena panas atau heat stiffening. Apa itu heat stiffening? Heat stiffening terjadi jika mayat terpapar pada suhu yang lebih tinggi dari 75 derajat Celcius atau jika mayat terkena arus listrik tegangan tinggi. Hal ini menyebabkan terjadi koagulasi dari protein sehingga otot menjadi kaku. Pada kasus terbakar, keadaan mayat menunjukkan suatu postur tertentu yang disebut dengan pugilistic attitude atau suatu posisi di mana semua sendi berada dalam keadaan fleksi dan tangan terkepal. Perbedaan antara kaku mayat dan kaku karena panas adalah adanya tanda bekas terbakar. Otot akan mengalami laserasi dan bila dipaksa untuk diregangkan dan tidak terjadi relaksasi primer maupun sekunder. Untuk diagnosis banding yang kedua adalah kekakuan karena dingin atau cold stiffening. Apa itu cold stiffening? Jadi suatu kondisi pada suhu yang sangat dingin terjadi pembekuan jaringan lemak dan otot. Bila sendi ditekuk, akan terdengar bunyi pecahnya es di dalam rongga sendi. Dan bila mayat dipindahkan ke dalam atau ke tempat yang suhu lingkungannya lebih tinggi, maka kekakuan ini akan hilang. Yang ketiga adalah spasme kadaverik atau instantaneous rigor. Keadaan ini biasanya terjadi jika sebelum meninggal, korban melakukan aktivitas tinggi, sehingga lebih cepat mengalami kekakuan setelah meninggal. Pada kekakuan jenis ini, tidak mengalami tahapan relaksasi primer dan bentuk kekakuan menunjukkan aktivitas terakhir yang korban lakukan. Nah, bedanya apa sih antara kaku mayat dengan spasme kadaverik? Untuk tabelnya bisa dilihat di sini. Kita lihat dari parameter yang pertama, dari mulai timbul. Pada kaku mayat, mulai timbul 1-2 jam setelah meninggal. Pada spasme kadaverik, segera setelah meninggal. Untuk faktor predisposisi, pada kaku mayat tidak ada, pada spasme kadaverik karena kematian yang mendadak atau aktivitas yang berlebih. Dari otot yang terkena, pada kaku mayat bisa pada semua otot, bersifat volunteer maupun involunteer. Untuk spasme kadaverik, biasanya terbatas pada kelompok otot yang volunteer. Untuk kaku ototnya sendiri, pada kaku mayat tidak jelas, dapat dilawan dengan sedikit tenaga. Untuk spasme kadaverik, sangat jelas untuk kakunya dan perlu tenaga yang kuat untuk melawan. Kepentingan mediko-legalnya apa? Untuk kaku mayat bisa digunakan untuk memperkirakan saat kematian. Untuk spasme kadaverik, menunjukkan cara kematian, baik bunuh diri, dibunuh, atau yang lain-lain. Untuk suhu mayat, pada kaku mayat biasanya dingin, pada spasme kadaverik biasanya hangat. Kematian sel hanya ada pada kaku mayat. Kemudian untuk rangsangan listrik, pada kaku mayat tidak ada respon dari otot. Pada spasme kadaverik akan ada respon dari otot. Selanjutnya untuk tanda kepastian yang lain adalah pembusukan atau decomposition atau putrefaction. Apa itu pembusukan? Jadi adalah suatu proses degradasi jaringan yang terjadi akibat autolisis dan putrefaksi. Apa sih autolisis? Apa sih putrefaksi? Jadi autolisis adalah pelunakan dan pencairan jaringan yang terjadi dalam keadaan steril oleh kerja enzim digestif yang dilepaskan oleh sel pasca kematian. Putrefaksi adalah karena adanya Clostridium welsii
melakukan proses pembusukan dengan darah sebagai media pertumbuhan, dan menghasilkan gas-gas alken, H2S, HCN, serta asam amino dan lemak. Untuk pembusukan ini sendiri, pertama kali tampak pada bagian perut kanan bawah, berwarna hijau, kekuningan, oleh karena terbentuknya sulfmet hemoglobin. Ini biasanya sering keluar, jadi daerah pertama kali yang tampak adalah di perut kanan bawah. Nah, untuk prosesnya sendiri, karena ada lalat akan menempatkan telur pada mayat. 8-24 jam menetas menjadi belatung, 4-5 hari menjadi pupa, 4-5 hari kemudian akan menjadi lalat dewasa. Ini juga penting, seringkali ditanyakan. Untuk menjadi penentu kapankah korban ini mati atau meninggal. Untuk dari segi waktunya, 24 jam pasca kematian, pembusukan akan mulai terjadi. Kemudian 36 jam pasca kematian, mulai ada kulit yang melepuh atau terjadi blister. Kemudian akan muncul belatung, dilanjutkan dengan dekomposisi organ yang cepat membusuk, misalkan laring, trakea, otak, dan traktus gastrointestinal. Kemudian yang terakhir adalah dekomposisi dari organ yang lambat membusuk, seperti pada uterus yang non-gravid dan pada prostat. Untuk fenomena eksternal dari kasus pembusukan, yang pertama terjadi perubahan warna. Adanya warna kehijauan pada perut bawah, biasanya dalam 18-36 jam. Kemudian terjadi perubahan warna menjadi marbling atau seperti marmer dalam 36-48 jam. Kemudian menjadi warna hitam dalam 3-4 hari. Perubahan lain yang bisa dilihat adalah yang pertama dari kornea. Warnanya menjadi putih dan menjadi datar dalam 12-18 jam. Untuk sidik jari biasanya mengerut dan terkelupas dalam 36-48 jam. Kemudian terlihat adanya pencairan lemak dan ada pengenduran ikatan pada rambut, kuku, dan gigi. Jadi mulai lepas seperti itu. Untuk fenomena eksternal yang lain, muncul komponen gas-gas berbau. Misalkan dari distensi abdomen, biasanya dalam waktu 12-18 jam. Dari blisternya dalam 36 jam. Dari bloating di wajah dalam 2-3 hari. Bisa juga karena adanya perdarahan dari orifisium atau luka, karena aspirasi makanan sebelumnya, karena adanya ekspulsi dari urin dan feses, biasanya dalam 2-3 hari, karena kulit yang mengelupas, dan karena keseluruhan tubuh yang membengkak. Untuk fenomena internal, jadi terkait dengan pertimbangan kecepatan organ yang mengalami pembusukan, pada organ yang lembut akan lebih cepat. Pada organ yang aliran darahnya banyak akan lebih cepat daripada yang aliran darahnya sedikit. Pada organ yang banyak bakterinya akan lebih cepat daripada yang sedikit bakteri. Pada jaringan otot dan fibrosa akan lebih lama terjadi proses dekomposisi. Nah, untuk urutan pembusukan, biasanya paling awal atau paling cepat adalah pada laring dan trakea, sekitar 12-24 jam. Kemudian lanjut di otak anak-anak, kemudian di GI atau gastrointestinal, sekitar 24-36 jam. Pada limpa, 1-3 hari. Kemudian dilanjutkan omentum dan mesenteri 1-3 hari. Kemudian dari hepar, lanjut ke otak dewasa, jantung, paru-paru, adrenal, VU, dan lain-lain. Yang terakhir membusuk adalah prostat dan uterus yang non-gravid. Dan tulang. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pembusukan? Yang pertama adalah faktor temperatur atau suhu. Jadi temperatur ideal untuk pembusukan adalah sekitar 70-100 Fahrenheit, yang akan melambat bila di bawah 70 dan di atas 100. Dan berhenti jika di bawah 32 Fahrenheit atau di atas dari 212 Fahrenheit. Kemudian faktor lain yang berpengaruh adalah udara. Pembusukan akan lebih cepat terjadi di udara terbuka dibandingkan di dalam air dan di dalam tanah. Jadi paling cepat di udara terbuka, kemudian di dalam air, dan terakhir di dalam tanah. Faktor yang lain adalah faktor kelembaban. Keadaan yang lembab akan mempercepat proses
pembusukan. Penyebab kematian juga berperan dalam faktor yang mempengaruhi pembusukan. Bagian tubuh yang terluka akan mempercepat proses pembusukan, dan mayat penderita yang meninggal karena penyakit kronis akan lebih cepat membusuk daripada mayat orang yang sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan adiposera. Hayo, sudah pada tahu belum apa itu adiposera? Adiposera adalah terbentuknya bahan yang berwarna keputihan, lunak, atau berminyak, dan berbau tengik akibat adanya proses hidrolisis lemak yang terjadi di dalam jaringan lunak tubuh pasca kematian. Faktor-faktor apa sih yang mempermudah pembentukan adiposera ini? Yang pertama, karena ada kelembaban yang tinggi. Kedua, karena suhu yang hangat. Dan yang ketiga, karena lemak tubuh yang cukup. Kemudian faktor apa saja sih yang menghambat pembentukan? Yang pertama, kelembaban yang rendah, kemudian suhu yang dingin, dan adanya air yang mengalir. Prosesnya seperti apa untuk adiposera? Yang pertama, terjadi pembentukan tahap awal. Gambarannya pucat, berminyak, dan bau tengik atau tidak enak. Kedua, akan ada kemajuan hidrolisis, akan lebih rapuh dan lebih putih. Nah, selanjutnya akan terbentuk dengan sempurna. Warnanya akan lebih keabuan dan terlihat seperti senyawa lilin yang akan menjaga dari bentuk tubuh. Nah, selanjutnya adalah dari mumifikasi. Apa itu mumifikasi? Mumifikasi adalah suatu proses penguapan cairan atau dehidrasi jaringan cukup cepat sehingga terjadi pengeringan jaringan yang selanjutnya dapat menghentikan pembusukan. Pada mumifikasi, jaringan akan menjadi keras dan kering, kemudian berwarna gelap, berkeriput, dan tidak membusuk. Biasanya terjadi bila suhu yang hangat, kelembaban yang rendah, aliran udara yang baik, tubuh yang dehidrasi, dan waktu yang lama. Nah, demikian pembahas terkait dengan tanatologi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.